Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang ekosistem perairan darat, yaitu tentang tambak atau lacus. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya terlebih dahulu. Saya Rizky Yuliantini NIM 20013110003 dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Laini Rahma Ardila dengan NIM 20035110027. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik utama pembahasan dari materi ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan ekosistem perairan darat itu. Ekosistem perairan darat merupakan suatu ekosistem yang berada di perairan yang telah terdapat di permukaan daratan dan letaknya lebih tinggi daripada permukaan laut. Karena keberadaannya yang terletak di daratan, maka ekosistem perairan darat masih terpengaruh oleh adanya iklim daratan seperti musim hujan, musim kemarau, musim angin, dan lain sebagainya. Perairan darat sendiri itu meliputi danau, tambak atau empang. Perairan darat yang seperti itu merupakan rumah bagi banyaknya organisme air yang saling berinteraksi. Meskipun perairan darat hanya merupakan bagian kecil dari total air yang ada di bumi, ekosistem ini sangat berpengaruh besar pada kebutuhan vital kehidupan manusia seperti irigasi, masukan air untuk aquacultur, pemenuhan air untuk kebutuhan rumah tangga, pembangkit listrik tenaga air, wisata, dan habitat satwa liar. Ekosistem tambak. Pada budidaya perairan ada beberapa istilah. Salah satunya adalah budidaya perairan atau aquaculture yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu aquaculture, yang berarti pengusahaan budidaya organisme akuatik termasuk ikan, moluska, krustase, dan tumbuhan akuatik. Dalam kegiatan budidaya menyiratkan semacam proses pemeliharaan untuk meningkatkan produksi seperti penebaran yang teratur, pemberian pakan, perlindungan terhadap pemangsa atau predator, pencegahan terhadap serangan penyakit, dan sebagainya. Kegiatan budidaya dapat dilaksanakan di lingkungan air payau, air tawar, dan air laut. Pemilihan jenis atau spesies tertentu akan berkaitan langsung dengan lingkungan perairan sebagai habitat dari spesies yang dipelihara. Ekosistem tambak atau lacus merupakan suatu jenis kolam buatan dan sebagai habitat ikan di berbagai jenis budidaya air payau dan berlokasi di daerah pesisir. Ekosistem ini juga terdiri dari dua ekosistem. Yang pertama adalah komponen abiotik. Contohnya adalah batu, lumpur, air, dan tanah. Yang kedua ada komponen biotik, contohnya yaitu ikan, udang, ular, plankton air. Tambak dalam perikanan adalah kolam buatan, biasanya di daerah pantai yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan atau aquaculture. Hewan yang dibudidayakan adalah hewan air, terutama ikan, udang atau caridea, serta kerang atau Anadara granosa. Penyebutan tambak ini biasanya dihubungkan dengan air payau atau air laut. Kolam yang berisi air tawar biasanya disebut kolam saja atau empang. Tambak ini merupakan salah satu jenis habitat yang dipergunakan sebagai tempat untuk kegiatan budidaya air payau yang berlokasi di daerah pesisir.
Kondisi dasar tambak merupakan suatu keadaan fisik dasar tambak beserta proses yang terjadi di dalamnya, baik yang menyangkut biologi, kimia, fisika, maupun ekologi yang secara langsung maupun tidak langsung ikut berpengaruh pada kehidupan udang maupun organisme lainnya dalam suatu keterkaitan ekosistem perairan tambak. Secara umum, tambak biasanya dikaitkan langsung dengan pemeliharaan udang, walaupun sebenarnya masih banyak spesies yang dapat dibudidayakan di tambak. Di antaranya adalah ikan bandeng atau canos-canos, ikan nila atau Oreochromis niloticus, ikan kerapu atau Echinopelus, ikan kakap putih atau Lates calcarifer, dan lain sebagainya. Tetapi tambak lebih dominan digunakan untuk kegiatan budidaya udang windu. Yang pertama yaitu ikan bandeng atau canos-canos. Ikan bandeng yaitu ikan pangan populer yang terletak di Asia Tenggara. Ikan ini merupakan satu-satunya spesies yang masih ada dalam suku Canidae atau bersama dengan 6 genus tambahan yang dilaporkan pernah ada namun sudah punah. Habitat ikan bandeng sendiri ini hidup di perairan muara, pantai, hutan bakau, serta lagun. Ikan bandeng dewasa biasanya hidup di perairan litoral. Pada musim kawin induk, ikan bandeng biasanya hidup berkelompok dan tidak jauh hidup di pantai dengan perairan yang mempunyai karakteristik perairan yang jernih. Dengan dasar pantai berpasir dan berkarang dengan mencapai kedalaman air antara 10 sampai 30 meter. Morfologi atau karakteristik ikan bandeng. 1. Bentuk tubuh seperti torpedo. 2. Bentuk kepala lebih kecil bila dibandingkan dengan tubuhnya. 3. Matanya ditutupi adanya selaput lendir atau adipose. 4. Ikan bandeng berwarna perak mengkilap. 5. Punggungnya berwarna kehitam-hitaman, hijau kuning atau terkadang juga albino. 6. Mempunyai sisi lateral mulai dari sisi depan hingga sisi belakang. 7. Mempunyai sirip dorsal 2 antara 12 sampai 14. 8. Mempunyai sirip 2 antara 8 sampai 9. 9. Mempunyai sirip dada 1 antara 15 sampai 16. 10. Mempunyai sirip bawah 1 antara 10 sampai 11. 11. Mempunyai sirip lateral dari depan hingga kaudal antara lain 5 sampai 85. 12. Mempunyai tulang belakang dengan berjumlah 44 ruas. Yang kedua yaitu ikan nila atau Oreochromis niloticus. Ikan nila adalah sejenis ikan yang dikonsumsi air tawar. Ikan ini diintroduksi dari Afrika, tepatnya Afrika bagian timur, pada tahun 1969 dan kini menjadi ikan peliharaan yang populer di kolam air tawar yang berada di Indonesia, sekaligus menjadi hama di setiap sungai dan danau yang ada di Indonesia. Ikan nila ini berhabitat di air tawar seperti sungai, danau, waduk, dan rawa-rawa. Tetapi karena toleransinya yang sangat luas terhadap salinitas atau eurihalin, sehingga ikan nila ini dapat pula hidup dengan baik di air payau dan laut. Morfologi atau karakteristik ikan nila. 1. Bentuk tubuhnya yang sangat memanjang dan ramping. 2. Sisi ikan nila relatif besar. 3. Mempunyai mata yang menonjol dan besar dengan tepi yang berwarna putih. 4. Mempunyai 5 buah sirip yang berada di punggung, dada, perut, anus, serta ekor. Dengan adanya sirip tersebut sangat membantu ikan nila dalam pergerakan yang semakin cepat di kehidupan air tawar. Tanda lainnya yang dapat dilihat dari ikan nila yakni memiliki warna tubuh yang sangat hitam dan agak keputihan, tetapi ada juga yang berwarna merah muda. Bagian tubuh insan
pasang yang berwarna putih, sedangkan ikan lokal memiliki warna kekuningan. Ikan nila mempunyai sisi ikan yang berukuran cukup besar, kasar, serta tersusun dengan rapi. Bagian kepala pada ikan ini memiliki ukuran yang relatif kecil dibandingkan dengan mulut yang berada pada bagian ujung kepala, serta memiliki mata yang sangat besar. Yang ketiga yaitu ikan kerapu atau Epinephelus. Ikan kerapu yaitu sejenis ikan dalam anggota genus anak suku Epinephelinae dalam suku Serranidae dan Seriperciformes. Ikan kerapu ini merupakan salah satu jenis ikan yang hidup di laut dangkal. Ikan ini sangat digemari oleh penyuka hidangan laut karena mempunyai rasa daging yang empuk dengan rasa yang sangat lezat. Habitat ikan kerapu terdiri dari berbagai jenis-jenis perairan, mulai dari muara sungai, laut dangkal, hingga laut dalam. Ikan kerapu banyak ditemukan di laut tropis. Di Indonesia, ikan ini banyak terdapat di pesisir Jawa Timur, Aceh, Sumatera bagian utara, Lampung, Bali, serta bagian selatan dan utara dan Berau. Morfologi atau karakteristik ikan kerapu. Masing-masing jenis kerapu memiliki ciri-ciri morfologi yang berbeda-beda. Namun secara umum karakteristik ikan kerapu yaitu sebagai berikut. 1. Pertumbuhan dengan rata-rata sekitar 10 cm dengan mempunyai berat antara 600 sampai 1200 gram. 2. Mempunyai bentuk tubuh yang sangat pipi, artinya lebar tubuhnya lebih tipis jika dibandingkan dengan panjang dan tinggi tubuhnya. 3. Mulutnya yang berongga lebar dan berbentuk menyerong ke atas, bagian bawah mulutnya sedikit lebih menonjol ke depan melebihi mulut bagian atas. 4. Pada tubuhnya terdapat sirip kecil yang dilengkapi dengan sisik. 5. Sirip perut ikan kerapu tepat berada di bawah sirip dada. 6. Sirip punggungnya tunggal, bentuknya memanjang dengan bagian yang berjari-jari keras di bagian depan dan bagian yang berjari-jari lunak tersambung di bagian belakang. 7. Mempunyai sirip ekor yang berbentuk bulat. Yang keempat yaitu ikan kakap putih atau Lates chalcharifer. Ikan kakap putih merupakan suatu jenis ikan yang berpindah dari keluarga Latidae dengan ordo Perciformes. Jenis ikan ini tersebar sangat luas di wilayah Hindia Pasifik Barat, mulai dari Asia Tenggara sampai dengan Papua Nugini dan Australia Utara. Ikan ini memiliki bentuk tubuh yang sangat memanjang dengan mulut yang besar tetapi sedikit monyong dan rahang atas yang memanjang sampai ke belakang mata. Tepi bawah dari tulang pipinya atau preoperculum memiliki gerigi dengan duri yang sangat tajam di bagian sudut. Tutup insang atau operculum memiliki duri yang sangat kecil dan penutup bergerigi di atas pangkal kurat sisi. Ikan ini memiliki tipe sisi hirstenoid yang berukuran sangat besar dan berwarna perak gelap atau terang, tergantung pada lingkungan tempat hidupnya. Jika dilihat secara melintang, ikan ini tampak gepeng dengan raut kepalanya terlihat jelas cekung. Sirip tunggal di punggung dan perutnya berduri, sementara sirip pasang di dada dan panggulnya tidak. Sirip ekornya pendek dan bulat, dengan berat maksimal ikan ini sekitar 60 kg atau 130 pon. Sementara panjang tubuh rata-ratanya sekitar 0,6 sampai 1,2 m. Habitat ikan kakap putih ini dapat ditemukan di perairan pesisir, muara sungai, laguna, dan sungai, baik di perairan bersih maupun keruh, biasanya dalam rentang suhu 26 sampai 30 derajat Celcius. Ikan ini tidak dapat melakukan migrasi besar-besaran dalam suatu atau antar sistem sungai, yang kiranya dapat mempengaruhi terbentuknya perbedaan genetis antara ikan ini di masing-masing sungai di Australia Utara.
Ikan kakap putih ini merupakan ikan pancing yang banyak dicari, baik di perairan air tawar maupun di perairan air asin. Yang kelima yaitu ikan udang windu atau Penaeus monodon. Udang windu ini merupakan produk perikanan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan berorientasi ekspor. Tingginya harga udang windu cukup menarik perhatian para pengusaha untuk terjun dalam usaha budidaya tambak udang. Para pengusaha di bidang lain yang sebelumnya tidak pernah terjun dalam usaha budidaya tambak udang windu secara beramai-ramai membuka lahan baru tanpa memperhitungkan aturan-aturan yang berkenaan dengan kelestarian lingkungan sehingga menimbulkan masalah. Masalah yang menonjol adalah terjadinya degradasi lingkungan pesisir akibat terjadinya pengelolaan yang tidak benar. Penurunan mutu lingkungan pesisir akibatnya membawa dampak yang sangat serius terhadap produktivitas lahan, bahkan sudah sampai pada ancaman terhadap kelangsungan hidup kegiatan budidaya tambak udang. Permasalahan yang dihadapi oleh para petambak udang saat ini sangatlah kompleks, antara lain penurunan produksi yang disebabkan oleh berbagai penyakit, adanya berbagai pungutan liar di jalan sampai pada harga udang yang tidak stabil. Semuanya ini merupakan dilematis bagi para petambak, padahal potensi sumber daya alam pesisir yang dapat digarap untuk dimanfaatkan sebagai tambak udang masih sangat cukup besar. Timbulnya permasalahan tersebut disebabkan oleh adanya pengelolaan kawasan pesisir yang tidak benar. Morfologi atau karakteristik dari udang windu. Bagian cephalothorax dari udang windu dilindungi oleh kulit sitin yang sangat tebal dan keras. Kulit sitin tersebut dinamakan dengan karapase. Pada bagian kepala, udang windu memiliki cucuk kepala atau rostrum. Rostrum dari udang windu mempunyai rumus 7:3, yang artinya gigi pada bagian atas cucuk kepala ada 7 buah dan di bawah ada 3 buah. Ciri yang kedua yaitu terletak pada bagian abdomen atau perut udang windu yang memiliki karakteristik warna berloreng-loreng besar melintang berwarna hijau kebiru-biruan. Jika hidup di alam liar, memiliki warna yang agak kehitaman dengan kulit yang relatif keras dan tebal. Morfologis lainnya yang terletak pada bagian diantaranya dua ruas ekor dan alat kelamin. Sebenarnya masih banyak lagi klasifikasi dari organisme ekosistem tambak, tetapi kita lebih memilih dari komponen biotik, yaitu klasifikasi ikan bandeng atau Canos-Canos. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu komponen biotik. Komponen biotik yaitu komponen yang terdiri dari lingkungan yang bersifat makhluk hidup. Klasifikasi ikan bandeng terdiri dari phylum Chordata, subphylum Vertebrata, class Osteichthyes, subclass Teleostei, ordo Gonorrhynchiformes, subordo Chanoideae, family Chanidae, genus Canos, spesies Canos-Canos. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.